Selamat pagi, apa kabar sudah semua? Selamat tahun baru Kota Tasikmalaya. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk melengkapi saudara sepanjang kemarin dan hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Juli Ishak, Bapak Pendeta Rubin Adi, Bapak Pendeta Wahyu dan Ibu Pendeta Luciana untuk kesempatan undangannya saya bisa hadir melengkapi saudara semua sepanjang 3 kebaktian hari ini. Saya selalu senang sebelum memulai firman Tuhan menyaksikan kepada saudara mengenai apa yang kami lakukan dalam menolong bangsa sepanjang tahun 2014. Di mana oleh anugerah Tuhan ada sekitar 4.000 anak-anak yang terus kami adopsi kasih makan pendidikan setiap hari di Perdana Indonesia. Ada 13.000 masyarakat prasejahtera yang ada di Indonesia yang terus kami berdayakan mereka. Nah, sebentar kita akan lihat kaleidoskop mengenai apa yang Tangan Pengharapan lakukan sepanjang tahun 2014. Di mana ada sekitar 1.560.000 piring yang kami beri tolong makan. Dan ada sekitar 1 juta jam yang kami kasih pendidikan dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut mari kita saksikan kaleidoskop 2014 dari Tangan Pengharapan di layar depan ini. Sepanjang tahun 2014, Tangan Pengharapan telah memberikan makanan bergizi sebanyak 1.040.000 piring dan pendidikan gratis selama 1.560.000 jam kepada anak-anak yang bergabung dengan Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang tersebar di 37 titik di seluruh Indonesia. Tangan Pengharapan juga membagikan alat-alat permainan sebanyak 200 buah, perlengkapan sekolah berupa tas sekolah sebanyak 2.000 buah, sepatu sekolah sebanyak 4.000 pasang, serta buku Joy Kids dan Truths sebanyak 12.000 buah. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan daya kreativitas dan pertumbuhan iman anak-anak. Tangan Pengharapan juga membangun PAUD sebanyak 3 unit dan 3 unit Children Rescue Home untuk menampung dan mendidik anak-anak berprestasi namun tidak mampu serta mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tangan Pengharapan juga membangun 1 unit sekolah keterampilan. Petro Techno melalui Yayasan Tangan Pengharapan menyumbangkan 63 unit laptop untuk anak-anak yang belajar di sekolah keterampilan. Tangan Pengharapan mengadakan program pengobatan gratis bagi 2.000 pasien tidak mampu di Nusa Tenggara Timur secara berkala. Tangan Pengharapan menyediakan 1 unit mobil klinik untuk mengadakan operasi katarak gratis bagi masyarakat setempat. Sebanyak 150 bola mata telah berhasil disembuhkan dari katarak sepanjang tahun ini. Tangan Pengharapan membangun 6 unit rumah sehat dan MCK sepanjang 2014. Serta Verosemen water tank dan sumur sebanyak 8 unit agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan air di saat musim kemarau. Tangan Pengharapan memberikan bantuan unit usaha sebanyak 5 unit, ternak berupa 40 ekor anak babi, 12 ekor kambing, dan 40 ekor lele, dan pembagian bibit sayuran. Tangan Pengharapan juga memberikan beras kepada 5.000 kepala keluarga atas komitmen mereka dalam menanam bibit dan memelihara ternak yang diberikan Tangan Pengharapan. Untuk membina talenta muda dalam sepak bola, Tangan Pengharapan memberikan seragam sebanyak 160 piece lengkap dengan sepatu dan bola kepada 10 tim pemain sepak bola berusia 16 tahun yang berasal dari berbagai desa di Nusa Tenggara Timur. Event ini digunakan untuk mencari bibit-bibit sepak bola yang unggul yang kelak akan mengharumkan nama bangsa. Tangan Pengharapan melalui program Disaster Responses telah membantu meringankan beban penderitaan 1.520 keluarga yang terkena musibah bencana alam di 6 titik, yaitu di Jakarta, Sinabung, Manado, Maumere, Kelut, dan Pati. Untuk membantu kekeringan di NTT, Tangan Pengharapan membantu 2.640 jerigen kepada masyarakat di Timur Tengah Selatan dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Itulah yang kami kerjakan selama tahun 2014.
Terima kasih untuk kesetiaan para partner dalam mendukung pelayanan Tangan Pengharapan bagi masyarakat dan anak-anak di pedalaman Indonesia. Live a better life. Yang kami lakukan sepanjang tahun lalu. Untuk informasi berlanjut mengenai apa yang kami lakukan secara mendetail, sudah bisa dapatkan brosur ini secara cuma-cuma setelah ibadah selesai di konter belakang. Izinkan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami memperkenalkan beberapa produk daripada Tangan Pengharapan di mana seluruh keuntungannya kami salurkan untuk menolong anak bangsa. Inilah yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang, kenapa kamu tidak punya jemaat, kamu tidak punya bisnis, kamu bisa menolong begitu banyak anak bangsa, begitu banyak masyarakat prasejahtera di pedalaman Indonesia. Saya berkata kami punya 5 roti, 2 ekor ikan kami, yaitu produk-produk yang kami jual di mana seluruh keuntungan kami serahkan untuk menolong mereka. Produk yang pertama yang kami perkenalkan sudah buku karangan Joyce Meyer. Joyce Meyer adalah seorang pengajar dan penulis buku. Khotbah-khotbahnya sudah di 2 negara, salah satu di Indonesia. Jadi dalam kualitas pengajarannya tidak lagi perlu diragukan. Buku yang mau kami perkenalkan berjudul Mengampuni. Hal tersulit dalam kehidupan orang Kristen yaitu mengampuni. Itu sebabnya khotbah-khotbah Yesus terbanyak berbicara tentang pengampunan. Yesus mengajarkan apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Yang dimaksudkan ayat ini adalah ayat tentang pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan di bumi, surga melepaskan anugerah. Ketika kita menahan pengampunan di bumi, surga akan menahan anugerah. Salah satu syarat untuk hidup dalam anugerah Tuhan itu belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang di sekitar kita. Nah, buku ini mengajarkan bagaimana kita mengelola emosi kita sehingga kita bisa mengasihi orang di sekeliling kita. Kami sempat mendatangkan Joyce Meyer juga ke Jakarta bersama Darin dan Hillsong Team ke Jakarta tahun 2013 kemarin, saudaraku. Dan di dalamnya di mana kami merekam khotbah Joyce Meyer pada waktu seminar dan KKR. Pada waktu seminar ada 2 khotbah di dalamnya dan kemudian ada bonus DVD Present Worship bersama dengan Darin Siri Muhede. Dan kemudian pada waktu KKR ada 2 khotbah di dalamnya selama 2 malam berturut-turut. Dan di dalamnya juga ada bonus Present Worship dalam bentuk DVD bersama dengan Darin Siri Muhede dan Hillsong Team. Saya bisa dapatkan per paketnya 50.000 saja. Dan kemudian Tangan Pengharapan juga memproduksikan, saudaraku, salah satu daripada produk kami yaitu kaos bertema Live a Better Life atau kaos-kaos inspirational. Firman Tuhan mengajarkan kalungkan kebenaran di leher kita agar kita bertindak hati-hati. Ketika saya mengenakan kaos-kaos inspirational ini mengingatkan dimanapun saya berada, saya harus bikin hidup saya lebih baik. Dimanapun saya berada, saya harus bikin orang lain lebih baik. Dengan keberadaan kita mendatangkan keuntungan begitu banyak orang. Dan saudaraku, ini ada kaos-kaos yang berkualitas bertema Believer, orang percaya, dan kemudian bertema Nothing Without God, kita percuma tanpa Tuhan, dan kemudian Live a Better Life, membuat hidup orang lebih baik. Sekedar bocoran bahwa kaos-kaos ini sangat tebal, berkualitas karena diproduksikan oleh pabrik yang bikin produk-produk Hugo Boss. Jadi sudah bisa dapatkan di belakang juga dengan harga spesial. Dan kemudian juga kami kerjasama dengan majalah Educate. Educate ada sebuah majalah pendidikan yang berkualitas untuk menolong masyarakat di Indonesia menjadi masyarakat yang punya quality dalam perbuatan dan perkataan dan punya masa depan yang jelas, saudaraku. Dan ini majalah sudah bisa dapatkan dengan harga 30.000 di belakang. Nah, semua keuntungan dan semua produk ini kami serahkan untuk menolong anak-anak bangsa dan menolong masyarakat di Indonesia. Dengan saudara membeli produk ini, selain sudah diberkati, saudara juga memberkati Indonesia. Baik, saya kira sekarang masih kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Kalau saudara sedang dengan sebuah judul khotbah, saya beri judul khotbah saya pada ibadah kedua ini tentang seri pengajaran Kingdom Financial bagian yang kedua, atau yang saya sebut dengan Financial Freedom bagian yang kedua. Ibadah pertama saya berbicara tentang Financial Freedom bagian pertama. Buat saudara yang tidak hadir kebaktian pertama, saya encourage, saya anjurkan saudara untuk saudara bisa beli DVD khotbahnya atau CD khotbahnya, sebab saya nggak punya waktu untuk menjelaskan lagi panjang lebar tentang apa yang saya sudah bahas di ibadah pertama. Dan ibadah nanti sore saya akan bicara tentang Financial Freedom bagian yang ketiga. Itu sebabnya buat saudara yang tidak kemana-mana, saudara bisa hadir kebaktian yang berikut sore nanti jam 5. Sebab merupakan kesambungan daripada saya tidak bisa selesaikan di ibadah yang kedua ini. Saudara, ada 4 alasan kenapa kita perlu belajar tentang keuangan. Alasan yang pertama kenapa kita belajar tentang keuangan sepanjang 3 kebaktian ini, karena semua unsur perubahan membutuhkan biaya. Semua unsur transformasi membutuhkan keuangan. Untuk membuat anak kita jadi pintar butuh biaya. Untuk membuat istri kita tetap awet muda dan cantik butuh biaya. Untuk membuat
suami kita berprestasi dalam karir dan bisnis butuh biaya. Untuk mengubah kota dan bangsa kita butuh biaya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan, semakin besar pula transformasi yang terjadi. Alasan yang kedua kenapa kita perlu belajar tentang keuangan. Rupanya kata uang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Bahkan ada lebih daripada 2.350 ayat berbicara tentang keuangan. Bahkan khotbah-khotbah Yesus yang terbanyak berbicara tentang keuangan. Khotbah Yesus yang terbanyak ada 3 topik. Khotbah Yesus yang terbanyak yang pertama berbicara tentang kerajaan Allah. Khotbah Yesus yang terbanyak yang kedua berbicara tentang pengampunan. Khotbah Yesus yang terbanyak yang ketiga berbicara tentang keuangan. Kalau Yesus dan Alkitab menyampaikan ayat tentang keuangan ribuan kali, berarti topik ini sangat penting dan berkualitas. Tidak ada topik yang penting dan berkualitas yang tidak diulang-ulang. Semua topik yang diulang-ulang pasti penting dan berkualitas. Alasan yang ketiga kenapa kita belajar tentang keuangan. Rupanya saudaraku, persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan setan. Sebab setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus dengan setan bukan levelnya, bukan ratingnya. Persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan tokoh-tokoh agama atau Beelzebul, tapi persaingan Yesus yang terbesar Yesus dengan Mamon. Siapakah Mamon itu? Mamon artinya adalah dewa ketamakan, dewa keserakahan, dewa pendendam, dewa segala kejahatan. Jadi Mamon artinya adalah Mamonas. Mamonas berbeda dengan Tugu Monas di kota Jakarta. Jadi ketika saudara sampai di Jakarta jangan pernah tenging-tenging itu Tugu Monas. Sebab gak ada hubungan dengan Mamonas, saudaraku. Mamonas artinya dewa ketamakan. Nah mari kita lihat, saudaraku, Yesus menyamakan levelnya dengan Mamonas, dengan Mamon. Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yesus berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Wow, Yesus sedang memberitahu, saudaraku, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Berarti tidak ada seorang suci pun, tidak ada seorang pendeta pun, tidak ada seorang benar pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan mengasihi yang lain dan membenci seseorang. Ia akan mengindahkan yang lain dan tidak setia kepada seseorang. Rupanya Yesus sudah mengajarkan di dalam hati kita ada satu takhta. Di dalam hati kita ada satu kursi. Yesus berkata, siapa yang kita mau tempatkan di atas kursi ini? Yesus atau Mamon? Ketika kita menempatkan Yesus di atas, pasti Mamon ada di bawah. Tapi ketika kita menempatkan Mamon di atas, jelas Yesus pasti ada di bawah. Sebab Yesus dengan Mamon tidak bisa duduk berduaan di atas hati kita. Itu sebab Yesus berkata, kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti membenci Mamon. Kalau kamu mengasihi Mamon, jelas kamu akan membenci Tuhan. Kalau kamu setia sama Tuhan, jelas kamu tidak mengindahkan Mamon. Kalau kamu setia sama Tuhan, pasti kamu tidak mengindahkan Mamon. Tapi kalau kamu setia sama Mamon, jelas kamu tidak mengindahkan Tuhan. Itu sebabnya Mamon, kalau dia jadi tuan, dia akan jadi tuan yang bengis dan jahat. Tapi Mamon, kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Sekali lagi saya ulangi, Mamon, kalau kita kejar, dia akan jadi tuan yang bengis dan jahat. Tapi Mamon, kalau jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Alasan yang keempat, kenapa kita perlu belajar tentang keuangan? Rupanya uang bukan akar segala kejahatan. Tapi cinta akan uang, akar segala kejahatan. Uang tidak jahat. Sama sekali tidak jahat. Uang sama sekali tidak jahat. Tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pusat segala kejahatan, bibit cikal bakal segala kejahatan adalah cinta uang. Rupanya kejahatan yang kita lihat di televisi, kejahatan yang kita lihat di sekeliling kita, mungkin kejahatan yang kita buat, akarnya sebetulnya satu. Bibitnya motivasinya satu, yaitu cinta akan uang. Dan kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan cuma cabut daun. Kalau salah cabut daun, daun akan muncul lagi. Kalau saudara mau beres dalam kehidupan, jangan tebang batang. Kalau saudara tebang batang, batang akan muncul lagi. Tapi kalau saudara mau beres dalam kehidupan, cabutlah akar. Ketika saudara cabut akar cinta akan uang, yang terjadi saudara akan memiliki hati cinta akan Tuhan. Dan ketika saudara cinta akan Tuhan, pasti yang lahir dari perkataanmu, yang lahir dari perbuatanmu, yang lahir dari pikiranmu adalah perkara-perkara yang
yang suci, perkara yang adil, perkara yang benar, perkara yang baik. Tapi begitu kita cintakan mamon, yang keluarnya perkataan dan perbuatan kita adalah hal-hal yang jahat. Berikutnya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rupanya yang membuat kita jauh dari Tuhan bukan karena masalah. Masalah tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan karena cinta uang. Makanya kenapa kita makin renggang sama Tuhan? Kenapa kita makin mulai ada gap dengan Tuhan? Karena disebabkan cinta uang. Begitu kita cinta Tuhan, pasti kita akan makin melekat sama Tuhan. Dan dikatakan engkau akan mengalami berbagai-bagai duka. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri orang yang cinta Tuhan dengan cinta mamon bukan dari pelayanannya di atas mimbar. Kita bisa lihat ciri-ciri orang yang cinta Tuhan dan cinta mamon bukan dari jabatan yang dimiliki. Tapi kita bisa lihat ciri-ciri orang yang cinta Tuhan dan cinta mamon. Apakah hidupnya mengalami berbagai-bagai duka atau berbagai-bagai suka. Mari kita periksa sepanjang tahun 2014. Apakah hidup kita lebih banyak duka citanya atau hidup kita lebih banyak suka citanya. Kalau hidup kita lebih banyak duka cita, jelas mungkin karena orientasi kita lebih mengarah kepada uang, bukan mengarah kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau hidup kita mau mengalami sukacita sepanjang tahun 2015, mari kita cinta Tuhan lebih daripada cinta mamon. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Untuk mengalami kemerdekaan dalam keuangan kita harus menguasai 3M. M yang pertama setia menerima. M yang kedua setia memberi. Dan M yang ketiga setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini. Pasti kita terlibat hutang. Pasti kita hidup pas-pasan. Pasti kita hidup dalam kejahatan. Sekali lagi saya ulangi. Untuk mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Kita harus menguasai 3M. M yang pertama setia memberi. M yang kedua setia menerima. M yang ketiga setia mengelola. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini. Pasti kita terlibat hutang, hidup pas-pasan dan hidup dalam segala kejahatan. Mari kita lihat yang pertama. Tipe orang setia menerima, setia memberi, lemah mengatur. Setia menerima, setia memberi, lemah mengatur. Menerimanya banyak, memberinya generous. Tapi lemah mengatur. Nggak pinter mengatur. Nggak cermat mengatur. Terima, beri. Terima, beri. Ini sama dengan orang yang tidak pernah bisa menabung. Ini sama dengan orang yang punya pendapatan sama dari tahun ke tahun. Kita sebagai anak Tuhan gak mau pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan kita meningkat. Nah, untuk meningkatkan pendapatan kita juga harus pintar mengatur. Karena cara kita mengatur akan menentukan pelipat gandaan keuangan kita. Pelipat gandaan kepercayaan kita. Sebab orang yang setia mengatur akan dipercayakan perkara yang besar. Yang kedua, tipe orang yang setia menerima. Setia mengatur, lemah memberi. Setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Terimanya banyak, ngaturnya cepat. Terima, ngatur. Terima, ngatur. Terima, ngatur. Nggak pernah keluar. Ini sama dengan orang pelit kuadrat. Buat apa ada ayat yang berkata berilah maka kamu akan diberi. Berarti salah satu kunci diberkati juga belajar memberi. Berikutnya yang ketiga, tipe orang setia mengatur, setia memberi, lemah menerima. Setia mengatur, setia memberi, lemah menerima. Mengatur cermat, memberi generous. Ngatur-ngatur beri-beri, ngatur-ngatur beri-beri. Tapi gak pernah terima. Ini sama dengan orang kere tapi baik hati. Wong kere mau kasih apa? Gak punya duit mau kasih apa? Itu sebabnya untuk mengalami kemerdekaan dalam kejahatan dan keuangan kita harus menguasai 3M. M yang pertama saya sudah mengajarnya pada waktu session pertama yaitu setia memberi. Sekarang kita akan belajar di kebaktian kedua setia menerima. Agar kita balance. Banyak orang atau banyak gereja mengajarkan memberi tapi lupa mengajar menerima. Banyak orang mengajar menerima tapi lupa mengajar mengatur. Tapi sepanjang hari ini kita akan menerima keseimbangan. Setia menerima, setia mengatur dan setia memberi. Sesi yang kedua ini kita akan belajar panjang lebar. Bagaimana hebat menerima. Bagaimana untuk kunci diberkati lebih besar di tahun 2015. Yang pertama, kunci untuk menerima kita perlu rajin bekerja. Prinsip untuk bisa menerima kepercayaan lebih besar dari Tuhan. Kita perlu rajin bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 15. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak suruh manusia tersebut duduk-duduk, santai-santai, nganggur-nganggur, tidur-tidur. Tetapi ini yang Tuhan katakan pada manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu. Rupanya Adam sebelum jatuh dalam dosa menerima satu perintah Tuhan, yaitu kamu harus berusaha dan memelihara taman itu. Kamu harus bekerja dan memelihara pekerjaanmu itu. Rupanya bekerja bukan merupakan sebuah kutuk, tapi bekerja merupakan sebuah mandat agar manusia itu kreatif dan produktif. Sekali lagi saya ulangi, bekerja bukan merupakan sebuah kutuk. Waktu Tuhan memberikan perintah ini, manusia belum jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan pertama kali ciptakan manusia, Tuhan tidak suruh manusia nganggur-nganggur, duduk-duduk dan diam-diam. Tapi Tuhan suruh bekerja, berusaha dan memelihara taman itu. Kita bisa bekerja bukan merupakan sebuah kutuk, tapi bekerja merupakan sebuah mandat agar manusia produktif dan kreatif. Pertama kali yang saya senang dari Tuhan, pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Dia tidak perkenalkan dirinya sebagai Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan damai sejahtera, makanya butuh damai sejahtera. Yang saya senang dari Tuhan, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, Dia tidak pernah kenalkan sebagai Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah penyedia, diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, hidup dalam kelimpahan, tidak pernah berkekurangan. Yang saya senang daripada Tuhan, pertama kali Dia perkenalkan dirinya kepada manusia, Dia tidak pernah perkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Dia perkenalkan dirinya sebagai Elohim. Katakan Elohim, 3, 2, 1. Yang artinya adalah Allah pencipta, Allah kreatif, Allah produktif, Allah inovatif. Jadi semakin kita produktif dan kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Tapi semakin kita monoton dan membosankan, semakin kita gak mirip Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang mirip Tuhan adalah kreatif dan produktif. Berapa banyak di antara ingin mirip Tuhan Yesus? Jadilah kreatif. Itu sebabnya Yesus itu kreatif. Kalau khotbah, Dia selalu khotbah yang berbeda. Kalau menyembuhkan, Dia selalu pakai metode yang berbeda. Dia so kreatif. Kalau doa, betul-betul sangat kreatif. Betul-betul Dia bukan Tuhan yang membosankan. Karena manusia tahu. Karena Tuhan tahu. Dan manusia tahu bahwa aku diciptakan kreatif. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan kepada manusia bahan jadi, melainkan bahan baku. Pertama kali Tuhan taruh manusia di Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi, Dia berikan bahan baku. Jadi ketika Adam dan Hawa mau makan, dia bayangkan Tuhan itu di depan mukanya. Dia bisa aja minta Tuhan kasih saya makan. No. Hey, bahan baku ada di mana-mana. Kalau kamu mau makan babi, rica-rica, kejar itu babi hutan. Siap Tuhan. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Dia mulai ambil kayu, kemudian dia mulai asah jadi tongkat dari bambu runcing, dan kemudian dia lihat babi, dia kejar babi itu, dan kemudian dia tikam babi. Begitu babi itu mati, kemudian yang dilakukan sama Adam dan Hawa, dia gotong berat-berat itu hewan, dan kemudian dia potong-potong, dia bersihkan, dia bakar, dia kasih sambal, jadilah rica-rica. Yang sampai hari ini kalau sudah makan bakmi, pasti ada rica-ricanya. Waktu Adam dan Hawa butuh rumah, bayangkan Tuhan ada di depan mukanya. Dia bisa aja berkata, Tuhan berikan saya shelter, berikan saya tempat tinggal, berikan saya rumah. Tuhan ada di mukanya. Tapi Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi. Tuhan berkata, bahan baku ada di mana-mana. Berpikir dan kreatiflah, jadikan shelter. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa, dia mulai desain sebuah rumah.
Kemudian dia mulai tebang pohon-pohon. Dia mulai serut batang-batangnya. Tancapkan tiang-tiangnya. Dia mulai bikin triplek. Tutup dinding-dindingnya. Kemudian dia ambil daun-daun dan alang-alang. Tutup atapnya. Jadilah rumah. Hei, saya beritahu Adam dan Hawa. Untuk dapat rumah. Untuk makan enak perlu kerja. Sama halnya dengan kita. Untuk kita bisa hidup enak. Untuk kita bisa punya mobil bagus. Untuk kita bisa punya rumah bagus. Kita harus bekerja. Bukan begini. Kerja. Perintah Tuhan kepada orang-orang di perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru. Satu aja saya kutip. Perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 21. Tuhan ngomong sama anak kesayangan yaitu bangsa Israel. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari ke-7, haruslah engkau berhenti. Saya mau tanya sama saudara, waktu Tuhan ngomong sama bangsa Israel, anak kesayangannya. Tuhan memerintahkan anak kesayangannya lebih banyak bekerja atau lebih banyak berhenti? Bekerja. 6 hari lamanya kau bekerja, hari ke-7 berhenti. Tuhan tidak perintahkan kepada anak kesayangannya 6 hari lamanya berhenti, hari ke-7 bekerja. No. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel 6 hari lamanya kau bekerja, hari ke-7 berhenti. Saudara, kenapa di Indonesia Timur mereka Kristen, nenek moyang mereka Kristen, tapi mereka hidup dalam kemiskinan? Mereka cinta Tuhan. Mereka memberi persembahan. Mereka gak pernah absen ke gereja. Tapi mereka kenapa hidup dalam kemiskinan? Kuncinya satu. 6 hari lamanya berhenti. Hari ke-7 berhenti. Sempurna jadi miskin. Bayangkan. Indonesia Timur tuh 2 jam ada di Indonesia bagian barat. Indonesia Timur 2 jam menerima matahari. Lebih unggul, lebih dulu daripada Indonesia bagian barat. Coba perhatikan semua negara-negara yang menerima matahari lebih dulu, lebih maju. Kenapa Jepang jauh lebih maju dari Indonesia? Karena sementara kita masih, mereka kerja. Kenapa Korea lebih maju dari Indonesia? Kenapa Australia jauh lebih maju dari Indonesia? Sementara kita baru bangun, mereka sudah kerja. Singapura lebih maju karena 1 jam di atas kita. Malaysia lebih maju karena 1 jam di atas kita. Nah, harusnya Indonesia Timur jauh lebih maju daripada Indonesia Barat. Tapi yang saya perhatikan ketika saya masuk Indonesia Timur, ternyata 2 jam mereka menerima matahari lebih dulu. Harusnya bangun, mereka tidur lagi. Siang hari mereka mau kerja, kepanasan. Mereka ngadem-ngadem dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Sore hari, begitu mulai sejuk jam 2, mereka mulai kerja. Tapi gak lama setelah itu jam 5, matahari udah terbenam. No wonder kalau mereka hidup dalam kemiskinan. Karena mereka sehari cuma kerja 3 jam. Jangan iri dengan orang-orang di Jakarta, saudara. Orang di Jakarta, minta maaf, jam 5 mereka udah bangun. Karena 6.30 mereka sudah mulai kerja. Karena lewat dari 6.30 jalan udah macet. Itu sebabnya saya punya kakak ipar bekerja di Jalan Jenderal Sudirman. Dari Kelapa Gading mereka harus jalan sekitar 2 jam sebelumnya. Pulang saudaraku, kadang-kadang jam 8 baru nyampe rumah. Tapi no wonder, karena dia kerja dengan serius, dia terima gaji begitu besar. Dia bisa mendapatkan income berlipat-lipat kali ganda daripada yang lain. Ini yang kita perlu tanamkan sebagai seorang pengusaha, sebagai orang karyawan. Dan sebagai orang tua kita harus menanamkan anak kita harus rajin. Bukan cuma mengandalkan income dari orang tua. Ataupun bisnis dari orang tua. Kita harus mengajar mereka untuk kerja keras. Karena semua saudaraku, semua orang-orang sukses, konglomerat, begitu diserahkan kepada anaknya. Aneh perusahaan itu langsung kolab. Perusahaan itu langsung mendatangkan kerugian besar. Kenapa? Karena bapaknya bekerja keras, anaknya cuma duduk-duduk di kantor. Yang berusaha, yang berpikir keras, yang bekerja keras adalah orang tuanya. Itu sebabnya sebagai orang tua kita nggak boleh memanjakan anak. Tetap kita mengasihi anak, tapi kita tetap memotivasi untuk anak itu rajin berpikir dan rajin bekerja. Berikutnya kita lihat perjanjian baru. 2 Tesalonika 3:10. Sebab juga kata Paulus, waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Rasul Paulus pakai bahasa diplomatis. Kalau nggak mau kerja jangan makan. Kalau Rasul Paulus nggak pakai bahasa diplomatis, kalau dia bukan pendeta, dia pakai bahasa rakyat biasa atau jelata. Dia kan sebenarnya berkata begini, kalau kamu tidak mau bekerja, lebih baik mampus. Karena orang yang nggak kerja, nggak bisa makan enak. Makanya kalau saudara mau hidup enak, rajin bekerja. Begitu saudara nggak rajin bekerja, pasti hidup saudara nggak enak. Dan jelas, orang kaya menguasai orang miskin. Kalau saudara nggak mau diperbudak, tentu sudah jadi orang yang harus memiliki income. Tidak boleh bergantung sama orang lain. Karena kebijaksanaan orang bisa berubah. Berikut ya, Amsal pasal Allah tidak punya kepentingan memberkati orang yang malas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang yang rajin. Makanya saya nggak setuju dengan orang Kristen yang cuma jago nyanyi tapi nggak mau kerja. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku, tapi gak mau kerja. Memangnya Tuhan jatuhkan duit di atas batok kepala kita? Tuhan justru memberkati waktu kita kerja. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Tangan rajin menjadikan kaya, tangan lambat menjadikan miskin. Malas menjadikan miskin, tangan rajin menjadikan kaya, right? Saudara, sekalipun saudara bukan anak Tuhan, tapi saudara lakukan ini jadi kenyataan. Atau sekalipun saudara anak Tuhan, saudara lakukan ini juga jadi kenyataan. Saya beri contoh, kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli orang. Berikutnya, kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Makanya kalau orang korupsi itu nggak bisa 1 kali 2 kali, berkali-kali. Orang kalau nyuri itu pasti udah 1 kali, pengen coba 2 kali, pengen coba 3 kali. Tapi yang membedakan antara mereka dengan kita, rajin dengan kebenaran dan rajin dengan kejahatan. Ini bedanya. Kalau rajin dengan kejahatan tanpa kebenaran, maka pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Makanya ya orang yang gak benar kerjanya sekalipun rajin, itu ada aja kecelakaan, ada aja musibah, ada aja kehilangan, ada aja sakit penyakit, ada aja biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau saudara rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang ditutup rapat-rapat sama Tuhan. Sehingga dilindungi dari kecelakaan, dilindungi dari musibah, dilindungi daripada orang yang jahat, dilindungi daripada orang yang mau korup sama saudara. Berkali-kali ketika kami mau kirim uang ke daerah-daerah saudaraku, di antara mereka seringkali ngentit, seringkali korup uang yayasan. Itu terbongkar dalam hitungan hari. Nggak nyampe lebih dari 2 minggu terbongkar. Langsung terselidiki, langsung diberitahu, dibongkar sama Tuhan. Man, saya cuma lihat kami hidup harus benar. Agar apapun yang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dibongkarnya. Maka Tuhan tutup rapat-rapat agar jangan yayasan ini terbongkar uangnya dengan sia-sia. Saya paling kadang-kadang sedikit alergi sih. Kalau saya habis selesai menyampaikan firman Tuhan. Kemudian datang anak muda dan berkata, Bapak Pendeta Jojo, tolong doakan saya. Karena besok saya mau ujian. Tolong doakan biar ada roh pewahyuan dan hikmat supaya saya dapat nilai yang terbaik. Lulus sekolah. Biasanya saya akan berkata kepada anak muda ini. Baik, dengan senang hati saya akan berdoa. Tapi saya mau tanya dulu sebelum saya berdoa. Apakah kamu sudah belajar? Belum Pak Pendeta. Saya akan berkata begini, mau saya tumbang tangan, mau saya tumbang minyak, mau saya tumbang lidah, mau saya tumbang kaki.
percuma doa saya nggak bermutu. Jadi saya bukannya tidak mau mendoakan kamu, lebih baik kamu pulang dulu belajar. Kemudian kamu setelah belajar datang sama saya senang mendoakan. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Oh begitu? Memang begitu. Suatu kali ada seorang muda, profesional muda datang pada saya berkata, Bapak Pendeta Jojo, saya sudah 6 bulan tidak dapat pekerjaan. Padahal saya sudah rajin melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin pelayanan. Tapi sampai hari ini 6 bulan tidak dapat pekerjaan. Saya akan tanya sama orang muda, profesional muda itu. Sudah berapa lamaran kerja kamu masukkan dalam perusahaan selama 6 bulan? 3. Saya akan berkata sama profesional muda itu. Kamu tahu orang dunia, kalau dia nggak kerja, satu hari memasukkan 3 lamaran. Satu hari 3 lamaran kerja di perusahaan-perusahaan. Entah itu lewat email, entah lewat surat, entah pun lewat apapun. Berarti kalau 3 dikali 30. Ada sekitar berapa banyak? 90 surat 1 bulan dikali 6. 90 kali 6 bulan itu berapa surat sudah masuk. No wonder gak heran kalau sampai orang dunia lebih banyak diterima daripada anak Tuhan. Karena anak Tuhan suka mendiskonkan kerja keras, ingin mendapatkan kasih karunia yang besar. Setelah mesti tahu, Yesus berkata kepada orang-orang Kristen pada zamannya, kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Extra mile. Setelah mesti tahu pada waktu itu, bangsa Israel dijajah sama orang-orang Romawi. Dan orang Romawi bisa meminta tolong untuk mengangkat batu. Minta tolong orang Yahudi untuk mengangkat batu yang besar 1 mile. Jadi makanya di jalan-jalan di Israel waktu itu ada patok-patok mile-mile. Sama seperti di sini kilometer-kilometer. Dan orang Yahudi bisa punya otoritas untuk minta tolong orang-orang Yahudi ini ngangkatin 1 mile. Tapi aneh. Orang-orang Kristen Yahudi, karena mendengar perintah Yesus, kalau ada orang ngajak kamu ngangkat batu 1 mile, angkatlah 2 mile. Dan orang-orang Kristen zaman dulu, dia angkat 2 mile. Makanya orang-orang Romawi angkat topi, karena kerajinan orang-orang Yahudi Kristen pada zaman itu. Pak, gak bisa dong. Saya cuma digaji 2 juta. Justru kalau kamu digaji 2 juta, kerjalah seperti engkau digaji 4 juta. Kalau kamu digaji 5 juta, bekerja seperti engkau digaji 10 juta. Hei, harusnya kamu jangan merongrong, tapi bikin bosmu malu, kamu kerja excellent. Gak ada yang tepuk tangan, berat sekali tepuk tangan nih. Kedua. Bagaimana untuk kita hidup diberkati? Kemerdekaan dalam keuangan. Dipercayakan lebih besar. Menerima lewat investasi. Menerima lewat investasi. Amsal 30, apa itu investasi? Investasi ada pengelolaan kelebihan dana. Dana lebih dikelola. Kalau masih utang, bayar dulu utangmu. Kemudian begitu engkau punya dana lebih, dikelola. Amsal 30 ayat 24. Raja Salomo bukan raja pengangguran. Dia raja yang begitu sibuk. Begitu banyak bisnisnya. Begitu banyak pekerjaannya. Tapi dia belajar dari semut yang kecil. Mari kita lihat di sini. Ada 4 binatang terkecil di bumi. Tetapi sangat cerdas. Sangat cekatan. Sangat pinter. Yaitu semut, bangsa yang tidak kuat. Tapi menyediakan makanannya di musim panas. Semut itu bangsa yang kecil tapi cerdas, bijak. Dia menyediakan makanan di musim panas. Rupanya semut itu bukan cuman pinter, bukan cuman rajin. Tapi smart. Jadi semut tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini berkelimpahan dan belum tentu besok-besok berkelimpahan. Jadi ketika masa kelimpahan di musim panas. Dia bukan sekedar kenyang hari ini. Tapi yang dilakukan sama semut,
di musim kemarau, di musim panas, di musim kelimpahan. Dia kemudian menanam semua bahan makanan di lumbung dan bilik-bilik mereka. Mereka nyetok. Makanya ketika datang musim dingin, musim paceklik, musim kekurangan, semut rileks. Saya nggak pernah lihat semut mati karena kelaparan. Nggak pernah. Setahu saya semut mati karena diinjak kaki saudara. Saya nggak pernah lihat semut jual diri, dada. Aku butuh makan, tolong saya. Nah. Semut itu dia bersembunyi, tenang, rileks di musim kekurangan. Dia nggak teriak-teriak, dia nggak banyak bawel, dia nggak ciut-ciut di musim kekurangan. Tolong, nada. Dia cool, rileks. Bayangkan, semut aja kecil, apalagi otaknya lebih kecil. Badannya kecil, apalagi otak. Pernah lihat otak semut? Saya beritahu, kalau yang kecil aja pintar, apalagi kita yang lebih besar dari semut. Harusnya lebih pintar dari semut. Dunia ini berputar, saudara. Dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita berkelimpahan, belum tentu besok-besok masih berkelimpahan. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih muda. Nah mumpung saudara ada di atas, rajinlah menabung, rajinlah invest, rajinlah menyimpan. Sehingga ketika kau masuk musim kekurangan kau rileks. Dan yang luar biasa, kalau saudara menyimpan di musim kelimpahan. Begitu musim kekurangan, saudara bukan cuma rileks. Tapi akan banyak orang datang sama saudara, minta bantuan. Ketika mereka datang minta bantuan, mereka akan jual harta mereka akan jual aset mereka akan jual elektronik mereka akan jual barang-barang mereka akan jual mobil mereka dengan harga murah. Sebab harga barang di musim kelimpahan tinggi. Begitu di musim krisis harga barang menurun. Barang ini mungkin kalau di musim kelimpahan harganya 4 juta. Tapi barang ini di musim kekurangan mungkin 200.000. Orang ini akan datang dan menjual barang-barang mereka dengan harga murah. Kemudian saudara beli dengan harga murah. Saya beritahu, begitu dunia berputar lagi dari musim krisis ke musim kelimpahan. Harga barang yang saudara beli dengan harga murah di musim krisis, saudara bisa jual lagi dengan keuntungan berlipat kali ganda. Dan yang luar biasa, di musim kekurangan itu, selain mereka jual-jual barang, saudara bisa ajar mereka dalam kebenaran dan kita bisa ajar mereka dalam nilai-nilai firman Tuhan. Karena mereka akan mendengarkan ketika saudara menolong mereka. Itu sebabnya kadang-kadang perlu Tuhan izinkan mengalami krisis. Agar orang itu datang pada Tuhan. Kalau orang gak mengalami krisis, orang itu gak perlu Tuhan. Saya kadang-kadang melihat kenapa Eropa krisis, kenapa Amerika krisis. Agar menyadarkan mereka itu butuh Tuhan, gak butuh uang doang. Kita bisa mengajar orang untuk takut akan dia ketika di musim krisis. Ingat saudara, kita harus punya financial planning. Usia 30 sampai 60 tahun adalah usia kita menabung. Usia kita menyimpan. Karena usia 30 sampai 60 tahun adalah usia kita produktif. Begitu usia 60 tahun ke atas adalah usia mengambil. Karena usia 60 tahun ke atas adalah usia di mana kita nggak lagi produktif. Sama seperti mobil kalau udah tua harus keluar masuk bengkel. Nah kalau saudara sejak muda sudah rajin menyimpan, invest, maka ketika saudara usia 60 tahun ke atas, 80 tahun sudah rileks, tenang. Begitu menantu dan anakmu mulai nakal, siapa takut? Kamu rugi sendiri gak terima warisan dari kami. Makanya kalau orang tua tuh punya simpanan banyak, pasti anak dan mertua baik-baik. Papa mama baik deh. Tapi kalau engkau di usia 30 sampai 60 tahun,
tidak menyimpan, maka begitu engkau di usia tua, seringkali anak-anak merasa jadi beban. Memasukkan orang tua di panti jompo. Papa mama tinggal di panti jompo ya. Sebab kami sibuk kerja. Ini tempat yang baik buat papa mama. Karena ada yang ngurusin. Saudara gak bisa menolak. Karena mereka tidak terlalu menginginkan kita. Karena kita jadi beban buat mereka. Itu sebabnya, hey young man, anak-anak muda. Jangan kenyang hari ini. Kita harus bedakan mana roti dan mana benih. Roti adalah sesuatu yang kita makan hari ini. Benih adalah sesuatu yang kita simpan. Jadi ketika kita dapat uang, terima gaji tiap bulan. Jangan langsung dimakan semua. Jangan dibagi semua. Tapi sudah pinter-pinter mengelolanya. 10% kembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. 20% sudah bisa bagi kepada yang 20% sudah bisa investasikan lagi. 10% lagi sudah bisa bagi yang lain. 60% sudah bisa nikmati. Kalau sudah pinter-pinter mengelola berkat ya Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Tapi kalau saudara terima income sudah keruk sendiri, Tuhan gak akan percayakan perkara yang lebih besar. Pak Pendeta, jangan cuma ngomong deh. Buktikan ayatnya mana, investasi ayat-ayat. Oke. Kelihatan wajah saudara terus butuh ayat. Saya kasih ayat. Maliaki 3 ayat 10. Wah, itu kan ayat perpuluhan Pak Pendeta. Kita udah tahu sejak kita lahir tuh ayat. Sebentar. Lihat firman Tuhan jangan dari satu angle. Jangan dari satu sudut. Lihat firman Tuhan dari sudut-sudut yang berbeda. Karena masih ada sisi atas, masih ada sisi bawah, ada masih kiri, kanan, depan, belakang. Jangan lihat satu ayat dari satu sisi, bos. Ayat ini bukan cuma bicara tentang perpuluhan, tapi ayat ini berbicara soal investasi. Mari kita lihat. Mari ketiga 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi janji Tuhan kepada orang yang mengembalikan apa jadi bagian Tuhan, Tuhan mencurahkan hujan. Ayat yang kedua, janji Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Janji Tuhan kepada orang yang mengembalikan bagian Tuhan yang kedua, yaitu melindungi tanah kita. Jadi tugas kita dua, tugas Tuhan dua. Tugas kita yang pertama, mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Yang kedua, tugas kita menanam benih. Maka tugas Tuhan dua. Yang pertama mencurahkan hujan, sebab benih kalau nggak ada hujan dia nggak akan bisa bertumbuh. Yang tugas Tuhan yang kedua, selain mencurahkan hujan, dia menjaga ladang kita. Sebab benih kalau nggak dijaga dan dipelihara, dia akan rusak atau hilang. Jadi tugas kita yang pertama menanam, tugas kita yang kedua adalah mengembalikan bagian Tuhan. Nah seringkali anak Tuhan itu cuma rajin mengembalikan apa yang bagian Tuhan. Memberi persembahan perlu. Tapi lupa menanam benih. Akibatnya Tuhan mencurahkan hujan cuma jadi tanah becek. Sia-sia dia curahkan hujan, tidak ada yang tumbuh. Tidak ada yang menghasilkan. Itu sebabnya hari ini, sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang bukan sekedar rajin memberi persembahan atau perpuluhan, tapi jadi anak Tuhan yang rajin invest. Tanpa saudara sadar, satu benih kalau itu diberkati Tuhan, jadi ratusan benih yang lain. Dari ratusan benih yang kita tanam, kalau diberkati Tuhan, jadi 1000 benih yang lain. 1000 benih yang lain kita tanam, kalau diberkati Tuhan jadi ratusan ribu benih yang lain. No wonder, satu benih bisa menghasilkan hutan belantara. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, prinsip untuk hidup mengalami kemerdekaan. Dipercayakan tanggung jawab lebih besar. Yang ketiga, menerima lewat jawaban doa
dan ucapan syukur. Menerima lewat jawaban doa dan ucapan syukur. Matius 7 ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan kepadamu. Yesus mengajarkan 3 prinsip untuk kita bisa menerima jawaban doa. Yang pertama, Yesus ajarkan untuk kita bisa menerima apa yang kita perlukan dan butuhkan. Yesus ajarkan, yaitu belajar meminta, berdoa. Saya beritahu, meminta unsurnya adalah kerendahan hati. Meminta unsurnya adalah kerendahan hati. Pengemis untuk datang sama saudara dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Kalau pengemis itu sombong, dia gak mungkin datang dan minta-minta sama saudara. Pengamen untuk dia nyanyi di depan saudara, siap di-reject, ditolak, dihina. Dia harus rendah hati. Sebab kalau pengamen itu gak rendah hati, dia gak akan mungkin dapat uang. Sama halnya, kalau kita butuh sesuatu, rendah hati. Orang yang rendah hati menerima banyak. Tapi orang yang sombong gak terima apa-apa. Seandainya sudah berdoa rendah hati, gak dikasih sama Tuhan. Pakai cara yang kedua. Yesus mengajarkan cara kedua, yaitu mencari. Katakan mencari, 3, 2, 1. Mencari unsurnya adalah berusaha. Katakan berusaha, 3, 2, 1. Berusaha. Orang yang nyari itu mau capek. Mau pusing. Mau berkorban. Kalau saya kehilangan dompet, saya bukannya cuma berdoa. Saya bukan cuma nunggu. Sebab kalau saya cuma berdoa dan nunggu, saya akan berdoa bagi Tuhan. Datangkan kembali dompetku dalam nama Yesus. Tuhan akan ngomong begini dengan santai. Hei, yang punya kaki dompet atau lu? Jadi yang mendekat yang punya kaki dong. Ya juga sih. Dompet kan gak punya kaki. Kita yang punya kaki. Jadi kalau saya kehilangan dompet atau kehilangan handphone, maka saya hari dan detik itu langsung bergerak. Bongkar lemari saya, bongkar mobil saya, koper saya, bongkar semua pun. Seandainya gak dapat, saya akan panggil semua karyawan, teman-teman dan berkata, saya kehilangan dompet, tolong bantu carikan. Seandainya semua karyawan dan teman-teman tidak bisa dapatkan, saya akan panggil ketiga anak saya kecil-kecil. Chloe, Zoe, Excel kemari. Yes, Papa, what can help you? What can I do for you? Yes, Papa punya dompet hilang. Tolong kamu carikan. Maka anak saya kecil-kecil yang 9 tahun, 7 tahun mulai masuk di kolong-kolong ranjang, lemari, bangku, meja, saudaraku. Saya kerahkan seluruh anggota pasukan darat, udara, lautan, dan semua udara, saudaraku. Saya kerahkan, pasti dompet saya ketemu. Semua barang yang hilang, begitu diusahakan dicari, pasti dapatkan. Semua yang kita butuhkan, begitu ada upaya, pasti mendapatkan. Suatu kali, saya didatangi seorang pemudi. Pemudi ini berkata sama saya, Bapak Pendeta Jojo, saya sudah usia 39 tahun. Sampai hari ini, saya berdoa minta pasangan hidup, Tuhan tidak berikan sama saya. Padahal saya sudah rajin melayani, berdoa, menyembah, semua sudah aku lakukan. Sampai hari ini nggak dapat pasangan hidup. Kemudian saya berkata sama pemudi itu, yang kamu lakukan jangan cuma berdoa, tapi kamu juga harus berusaha dong. Loh Pak Pendeta, harusnya kan kuda yang cari rumput, bukan rumput cari kuda. Mengerti kan Pak Pendeta?
Kuda itu laki-laki harus mencari rumput, rumput itu perempuan. Bukan perempuan yang cari laki-laki. Saya bilang, betul. Kuda yang cari rumput. Cuman masalahnya kalau rumput itu nunduk terus, berdoa terus, bersyafaat terus, kudanya nggak kelihatan. Makanya kuda sabet semua rumput-rumput yang kelihatan. Yang nggak kelihatan nggak disabet. Maksud Pak Pendeta bagaimana? Iya, kalau jadi rumput jangan cuma nunduk, tapi mulai berdiri dan melambat. Supaya kuda kelihatan, ada yang kasih hin-hin. Manusia itu lihat penampilan. Tuhan itu lihat hati. Manusia nggak bisa lihat hati saudara. Hanya cuma Tuhan yang sanggup lihat hati saudara. Tapi orang lain nggak bisa tahu hati saudara. Tapi orang lihat penampilanmu. Jadi, kalau jadi orang, ya coba baik, senyum, jangan judes. Shalom. Belum kawin aja udah judes, apalagi kawin tambah judes. Kita harus rapi, berdandan, kelihatan pretty, wangi. Ini kuda udah datang dekat, tiba-tiba mau ketiak. Kuda kabur lagi. Kita juga harus jaga penampilan. Sama waktu kita di interview sama atasan atau sama PR. Kita juga harus punya penampilan yang meyakinkan. Pakai pakaian rapi, menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. Kalau sudah menjawab ragu-ragu, bagaimana mungkin mereka mau kerjakan saudara? Saudara ngomong aja ragu-ragu, apalagi kerja jadi ragu-ragu. Coba kalau saya datang sama saudara pakai sandal jepit dan celana pendek, khotbah, siapa lu? Orang masih lihat penampilan saudara. Makanya saudara sebagai istri yang sudah menikah, udah punya anak, udah punya cucu, juga harus jaga penampilan. Jangan cuma pada waktu kita muda, kita rapi, kita wangi. Sedangkan begitu kita udah menikah, kita mulai kurangkan kualitas dan kecantikan kita. Suami baru bangun pagi, mau cium bau jigong. Belum sempat gosok gigi. Suami pulang dari kerja, mau peluk istri, bawa pete, tempe goreng. Jangan cuma berdandan, cantik di depan banyak orang. Jangan cuma berdandan, waktu kita mau pergi ke kondangan. Mari berdandan juga di rumah yang terbaik buat suamimu. Kenapa suami-suami tercantol sama kuntilanak kedua dan ketiga? Karena melihat bahwa di luar mereka lebih pretty daripada di rumah. Itu sebabnya dilakukan sama istri saya. Dia tahu bahwa saya ini selalu ketemu dengan orang-orang di gereja itu rapi-rapi. Cantik-cantik. Elegan. Kalau saya di rumah nggak cantik, bisa-bisa suami saya kecantol walaupun dia pendeta. Saya senang dari istri saya senang dari istri saya. Makanya saya setiap kali ke rumah saudaraku, dia selalu punya penampilan prima. Dia punya wajah yang prima. Artinya sukacita, semangat, gak loyo-loyo ketemu suaminya. Bahkan kalau di rumah dia pintar saudaraku, gak pernah sama dia tata rumah. Dia selalu bongkar-bongkar, dia rubah-rubah. Hampir 3 bulan sekali dia rubah. Kursi tadi di sini, tiba-tiba berubah ke sini. Meja di sini, berubah ke sini. Karena dia tahu sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Karena suaminya terus lihat gereja-gereja baru berbeda-beda. Dia harus pastikan bahwa rumahnya tetap berbeda. Dan tiap kali ulang tahun saya, dia selalu bikin hal yang surprise. Dikasih romantic lilin. Dari mulai tangga di bawah sampai ke atas. Udah deh, saya gak bisa ceritakan secara mendetail. Karena itu bersifat sangat-sangat pribadi sekali. Itu khusus untuk seminar suami dan istri saja. Jangan di seminar ini karena gak cocok kok. Ada upaya. Ada usaha. Seandainya yang kedua nggak didapat, pakai cara yang ketiga. Ketok, pintu dibukakan bagimu. Mengetok unsurnya adalah menunggu dengan ucapan syukur. Menunggu
dengan ucapan syukur. Saudara masih tahu pintu-pintu pada waktu zaman Yesus itu terbuat dari kayu atau batu. Jadi tamu harus mengetok dengan segenap hati. Seandainya belum dibuka, dia nunggu dengan bersyukur, nggak menggerutu. Seandainya belum dibuka, ketok lagi. Belum dibuka, dia tunggu dengan ucapan syukur. Sampai kemudian pintu dibuka. Saya beritahu kepada saudara, waktu saudara mengetuk, jangan menggerutu. Pintu akan lebih lama ditutup. Dan waktu saudara mengetuk, jangan coba didobrak pintu Tuhan. Karena kalau saudara dobrak pintu Tuhan, saya beritahu, pintunya gak kenapa-napa. Tapi saudara yang kenapa-napa. Jadi nunggu aja sampai waktu Tuhan dibuka. Dari suatu kali pintu akan dibuka bagimu. Kenapa bangsa Israel harus ya masuk ke tanah perjanjian dan tanah perbudakan Mesir 40 hari. Tapi Tuhan putar-putar sampai 40 tahun karena gak bersyukur. Menggerutu dan bersungut-sungut. Justru bersungut-sungut dan menggerutu membuat pintu tertutup rapat-rapat. Tapi bersyukur membuat pintu akan dibukakan segera bagi kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang keempat, yang terakhir. Prinsip dalam menerima. Menerima karena hidup dalam kebenaran. Menerima karena hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua. Untuk jangan salah orientasi. Jangan salah fokus. Fokus kita yang pertama adalah mencari kebenaran dan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan adalah sebuah komunitas di mana rakyatnya tidak lagi memaksakan kehendak Allah. Jadi kerajaan Allah sebuah komunitas di mana rakyatnya mementingkan kepentingan Tuhan. Cara dahulu kepentingan Tuhan dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah mengajarkan kalau kita mengejar kepentingan Tuhan dan kebenaran, maka berkat akan jadi satu paket buat kita. Tapi kalau kita mengejar berkat, belum tentu kebenaran mengikuti kita. Sama seperti kita beli mobil sedan hadiah payung. Kan gak mungkin beli payung dapat hadiah mobil sedan. Karena bukan paketnya. Dari kecil sampai hari ini saya besar, gak ada orang jual payung dapat hadiah mobil. Kalau ada orang jual payung dapat hadiah mobil, kasih saya mau beli 20 lusin. Bayarlah harga beli mobil sedan, maka payung gratis, gak usah saudara minta. Sama seperti kita beli sepeda motor hadiah helm. Kan gak mungkin beli helm dapat sepeda motor. Bayar harga beli sepeda motor maka helm dan jaket bonus. Sama seperti kita beli nasi goreng hadiah acar. Kan gak mungkin beli acar dapat hadiah nasi goreng. Bayarlah harga beli nasi goreng maka makan acar sampai muntah gratis. Sama halnya. Hiduplah sesuai dengan keinginan Tuhan dan kebenarannya. Maka berkat, kesehatan, promosi, kebahagiaan, pelipat gandaan, anugerah akan ditambahkan sepanjang tahun 2015. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Yang telah menginspirasi dan memberkati kami pada sesi yang kedua. Tentang kemerdekaan dalam keuangan. Hari ini kami belajar. Kami diajar bukan sekedar memberi. Tapi kami diajar juga untuk menerima. Prinsip dalam menerima yang pertama ada rajin. Karena orang yang rajin menerima banyak. Kayak belajar yang kedua, prinsip untuk kami menerima, kami perlu invest. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa invest di tempat-tempat yang tepat. Berikan kepada kami kemampuan untuk menguasai diri agar kami bisa membedakan mana benih dan mana roti. Mana yang kami makan dan mana yang kami tanam. Sehingga benih yang kami tanam bisa menghasilkan ratusan lipat kali ganda buat income kami di hari kemudian. Kayak belajar yang ketiga, prinsip dalam menerima.
yaitu rendah hati, berdoa, meminta. Yang kedua, dengan kami berusaha mencari. Yang ketiga, dengan kami menunggu dengan ucapan syukur. Prinsip dalam menerima yang keempat kami belajar, yaitu hidup dalam kebenaran. Ketika kami mengejar kebenaran, melakukan kebenaran, maka berkat akan mengikuti kami. Tuhan, ketika kami lakukan prinsip-prinsip yang Alkitabiah, maka ini akan menjadi kegerakan kerohanian kami. Ini akan jadi kegerakan perusahaan kami, kegerakan keluarga kami, di mana apa saja yang kami gak pernah lihat, gak pernah timbul dalam hati kami, gak pernah kami pikirkan, itu semua akan Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu berharga, menunjukkan kasih-Mu, bahwa Engkau masih berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita semua sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita.